Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film Lost After Dark yang dirilis pada tahun 2015. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang wanita yang sedang dikejar oleh sosok psikopat. Wanita tersebut terus berlari untuk menyelamatkan dirinya, tapi sayangnya dia malah terjatuh. Kesempatan itu pun digunakan oleh psikopat itu untuk membunuh wanita itu dengan sadis. Beberapa tahun kemudian memperlihatkan seorang remaja bernama Adrien yang sedang sibuk mengemasi barangnya untuk pergi berlibur bersama dengan teman-temannya. Sebenarnya dalam liburan kali ini Adrien tidak mendapat izin dari ayahnya. Namun karena Adrien sangat ingin pergi berlibur bersama dengan temannya, dia pun nekat membohongi ayahnya dengan mengatakan bahwa dia ingin menginap di rumah temannya yang bernama Jamie. Adrien juga nekat mengambil kunci kabin milik ayahnya agar dia dan temannya bisa berlibur di kabin ayahnya. Kebetulan hari ini akan ada pesta dansa di sekolah Adrien, maka dari itu Adrien akan pergi ke pesta itu dan secara diam-diam akan kabur dari pesta menuju kabin milik ayahnya. Adrien akan pergi berlibur bersama dengan 7 temannya, yaitu Jamie, Marilyn, Wesley, Sean, Toby, Heather, dan pacar Heather bernama Johnny. Malam harinya Adrien langsung diantarkan ke sekolah oleh ayahnya. Never done this before. Sesampai di sekolah, Adrien pun bertemu dengan temannya yaitu Jamie. Secara diam-diam, Adrien bersama dengan Jamie dan teman-temannya yang lain mulai menyelinap keluar dari sekolah. Thanks. Mereka berharap guru mereka bernama Cunningham tidak menyadari kepergian mereka. Mereka pun menunggu kedatangan teman-temannya lain yaitu Toby, Wesley, dan Sean yang sedang mengambil bus sekolah mereka. Setelah berhasil menyalakan bus sekolah, mereka bertiga segera menjemput Adrien, Jamie, Marilyn, Heather, dan Johnny. Kemudian mereka pun segera berangkat ke kabin milik ayah Adrien yang berada di tempat yang lumayan jauh. Kepergian mereka ternyata diketahui oleh Cunningham dan dia pun berniat untuk mengejar anak-anak nakal tersebut. Dalam perjalanan, mereka pun bersenang-senang dengan berdansa bersama dan berbincang satu sama lain. Tapi tiba-tiba saja di tengah perjalanan, bis itu malah kehabisan bensin sehingga bis tersebut tidak bisa berjalan lagi. Sialnya, bis itu kehabisan bensin di tengah jalan yang sangat sepi dan dikelilingi hutan sehingga mereka tidak bisa meminta tolong pada orang lain. Kemudian Marilyn dan Toby pun berinisiatif untuk mencari rumah penduduk yang mungkin saja ada di dekat sana. Sementara Marilyn dan Toby pergi, yang lainnya akan menunggu di dalam bus. All the same. Ass anyway. Really? Sorry. Lightweight, even if we don't know what it is. Setelah sekian lama berkeliling, akhirnya Marilyn dan Toby pun menemukan sebuah rumah kosong yang berada di tengah hutan. Kind of spooky, huh? Jika mereka tidak bisa berlibur di kabin milik Adrien, setidaknya mereka bisa menghabiskan waktu di rumah kosong itu untuk sementara waktu. Kemudian mereka berdua pun segera kembali untuk memberitahukan hal itu pada teman-temannya. Di sisi lain memperlihatkan Cunningham yang datang ke rumah Adrien. Di sana dia pun bertemu dengan ayah Adrien yang bernama Norman. Cunningham langsung memberitahukan Norman bahwa Adrien saat ini telah kabur bersama dengan teman-temannya. Tentu saja Norman tidak langsung percaya pada perkataan Cunningham. Dia menjelaskan jika Adrien berencana untuk menginap di rumah temannya bernama Jamie. Untuk memastikan keberadaan dari Adrien, Norman pun menelpon orang tua Jamie dan menanyakan keberadaan dari Adrien. Tapi orang tua Jamie berkata jika Adrien tidak ada di sana. Mereka malah mengira jika Jamie lah yang menginap di rumah Adrien. Dari situlah Norman menyadari jika Adrien telah berbohong padanya. Selain itu Norman juga baru sadar bahwa kunci kabin miliknya tidak ada di rumah. Dia sangat yakin jika Adrien mengajak teman-temannya untuk berlibur di kabinnya. Norman segera memberitahukan hal itu pada Cunningham. Tanpa banyak basa-basi lagi, Cunningham meminta alamat kabin itu agar dia bisa pergi ke sana dan menangkap anak-anak nakal tersebut. Kembali lagi ke Adrien dan teman-temannya. Setelah mengetahui jika ada rumah kosong di dekat sana, mereka pun segera pergi ke rumah kosong itu. Tanpa mencari tahu siapa pemilik rumah itu, mereka berlapan nekat memasuki rumah tersebut. Baru saja mereka masuk ke dalam rumah itu, mereka sudah disambut dengan kemunculan mayat tikus. Karena rumah tersebut sangat luas, mereka pun membagi diri menjadi 4 kelompok.
Johnny dan Heather akan mengecek lantai 2, Wesley dan Jamie akan mengecek 2 kamar yang ada di lantai 1, Sean dan Adrian akan mengecek dapur, dan yang terakhir Marilyn dan Toby akan mengecek gudang sambil mencari bensin. Siapa tahu ada bensin di gudang tersebut. Setelah membagi tugas, mereka pun segera mengecek setiap sudut rumah sesuai dengan tugas mereka masing-masing. So you're looking at her. Watch your step. Marilyn dan Toby yang kebagian tugas mengecek gudang mulai berkeliling gudang itu sambil terus mencari bensin. Namun sekian lama mengecek gudang itu, mereka berdua tidak bisa menemukan bensin. But you know, if you don't go, it means we could. Lalu Marilyn pun curhat pada Toby tentang dirinya yang menyukai Wesley. Mendengar hal itu, seketika Toby merasa sedih karena dirinya menyukai Marilyn, tapi ternyata Marilyn malah menyukai orang lain. Ketika sedang berbincang, tiba-tiba saja mereka mendengar suara teriakan. Mereka pun sedikit khawatir pada keadaan teman-temannya lain. Oleh karena itu, mereka berdua berniat untuk kembali ke rumah kosong. Marilyn akan pergi lebih dulu, sementara Toby akan mencari kacamatanya yang jatuh di gudang itu, barulah dia akan menyusul Marilyn. Tanpa diduga-duga, muncullah sosok psikopat yang mulai menyerang Toby. Ternyata suara teriakan itu berasal dari Heather. Heather dan Johnny sangat terkejut sampai berteriak histeris setelah menemukan dinding di lantai 2 yang dipenuhi dengan tulang belulang manusia. Teriakan Heather itu didengar langsung oleh teman-temannya yang lain, dan mereka pun segera pergi ke lantai 2. Penemuan itu membuat mereka menjadi sangat ketakutan dan berniat untuk segera pergi dari sana. Tak bisa lama mereka mendengar suara ketukan pintu. Ketika pintu dibuka, ternyata itu adalah Marilyn. Anything or anyone. Kemudian Wesley pun teringat tentang kisah keluarga kanibal yang tinggal di tengah hutan. Keluarga kanibal itu bernama keluarga Judd, dan mereka sangat suka memangsa daging manusia. Beberapa tahun yang lalu, keluarga Judd sering memakan hewan, bahkan memakan manusia yang lewat dekat rumah mereka. Akibat tindakan mereka yang suka memakan manusia, polisi pun segera datang ke rumah itu dan membunuh seluruh anggota keluarga Judd. Melihat adanya banyak tulang manusia di rumah itu, kemungkinan besar rumah itu merupakan rumah milik keluarga Judd. Awalnya mereka mengira jika cerita itu hanyalah bohongan saja. Tapi setelah melihat langsung rumah keluarga Judd, mereka baru percaya pada cerita tersebut. Lalu Adrian pun mulai mendekati tulang belulang itu, dan di sana dia menemukan sebuah kalung yang nampak tidak asing baginya. Seketika Adrian pun ingat bahwa kalung itu merupakan milik kakak perempuannya yang telah lama menghilang. Ternyata kakak perempuan Adrian ini adalah wanita yang kita lihat di awal cerita. Sepertinya polisi tidak mengetahui jika ada salah satu anggota keluarga Judd yang masih hidup, dan kini sosok psikopat itu sedang memburu siapapun yang datang ke rumahnya. Setelah sekian lama berbincang, mereka baru menyadari jika Toby sejak tadi masih berada di gudang dan tak kunjung menyusul mereka. Mereka yang merasa khawatir akhirnya pergi ke gudang untuk mengecek Toby. Dari kejauhan mereka mendengar suara teriakan dari Toby. Sesampai di gudang, mereka sangat syok melihat Toby dalam keadaan terikat pada tembok gudang dengan tubuhnya yang terlilit kawat berduri. Adrian yang merasa kasihan pada Toby mulai berlari ke arah Toby dengan maksud ingin menyelamatkannya. Tapi tanpa dia sadari, ternyata psikopat itu ada di gudang tersebut. Psikopat itu langsung mengayunkan kapak beliung ke arah tubuh Adrian. Seketika Adrian pun tidak bisa berkutik dan dia pun meninggal dunia. Kematian Adrian membuat Sam menjadi sangat bersedih. Johnny dan yang lainnya pun segera mengajak Sam untuk bersembunyi di dalam rumah. Mereka langsung menutup akses keluar masuk rumah itu agar psikopat itu tidak bisa masuk ke dalam rumah tersebut. Untuk saat ini mereka akan berlindung di rumah itu sampai pagi hari, barulah nanti saat matahari terbit mereka akan pergi dari rumah itu. Sambil berlindung di sana, mereka akan membawa benda yang bisa dijadikan senjata untuk jaga-jaga apabila psikopat itu datang menyerang mereka. Kemudian mereka pun membagi tugas di mana Sean, Jamie, dan Marilyn akan mengamankan ruang bawah tanah. Johnny dan Heather akan berjaga di lantai 1, sementara Wesley akan berjaga di lantai 2. Setelah itu mereka pun mulai melakukan tugas mereka. Baru beberapa menit masuk ke dalam ruang bawah tanah, tiba-tiba saja Sean, Jamie, dan Marilyn bertemu dengan sosok psikopat itu. Sean meminta Jamie dan Marilyn untuk segera pergi dari ruang bawah tanah, sedangkan Sean itu sendiri akan menangani psikopat itu. Tapi dengan mudahnya psikopat itu langsung membunuh Sean dengan sadis. Jamie dan Marilyn pun segera memberitahukan Johnny, Heather, dan Wesley bahwa Sean telah dibunuh oleh psikopat itu dan saat ini psikopat itu berada di ruang bawah tanah.
Mendengar hal itu, Johnny pun sangat kesal pada psikopat tersebut. Dia berniat untuk melawan psikopat itu sendiri, namun tindakannya itu langsung dicegah oleh teman-temannya. Psikopat itu salah kuat dan cerdik sehingga tidak mungkin Johnny bisa mengalahkan psikopat tersebut. Kemudian mereka pun sepakat untuk kembali ke bis saja dan berlindung di sana. Namun saat mereka akan keluar dari rumah itu, psikopat itu ada di depan pintu. Mereka pun sangat terkejut dan mulai pergi dari rumah itu lewat pintu belakang. Akibat dikejar psikopat itu, mereka pun mulai terpisah satu sama lain. Johnny dan Heather memilih untuk bersembunyi di mobil yang ada di gudang. Come on. Okay. We'll be safe in the back of this, okay? Everything's gonna be fine. Ketika sedang bersembunyi, mereka mendengar suara yang kemungkinan besar itu adalah psikopat tersebut. Tanpa mereka duga, ternyata psikopat itu mengetahui tempat persembunyian mereka. Alhasil, psikopat itu pun langsung membunuh Heather dan juga Johnny. Sementara itu di tempat lain, Wesley dan Marilyn tengah bersembunyi di dalam rumah kosong. Mereka berdua melihat psikopat itu sedang berteriak di luar rumah. Mereka pun memiliki rencana untuk kabur dari tempat itu lewat pintu belakang rumah. Tapi belum saja memulai rencana itu, psikopat itu langsung membunuh Wesley. Kemudian Marilyn pun segera berlari menjauhi psikopat tersebut. Saat sedang bersembunyi di dalam hutan, Marilyn bertemu dengan Jamie yang sedang berlindung di atas pohon. Tak bisa lama, psikopat itu ternyata berada di belakang Marilyn, dan dia pun langsung membunuh Marilyn dengan cara menghantamkan kepala Marilyn berulang kali ke sebuah pohon. Yes. Melihat hal itu, Jamie pun segera kabur. Beruntungnya Jamie bertemu dengan gurunya yaitu Cunningham. Ketika akan pergi ke kabin milik ayah Adrian, Cunningham menemukan bis sekolah berada di tengah jalan. Lalu Cunningham pun mulai berkeliling di sekitar bus itu, dan akhirnya dia pun berhasil menemukan Jamie yang terlihat ketakutan. Jamie menjelaskan pada Cunningham saat ini ada sosok psikopat yang sedang mengejarnya. Psikopat itu telah membunuh semua teman-teman Jamie dan hal itu membuat Jamie merasa sangat bersedih. Lalu psikopat itu pun muncul di hadapan Cunningham dan juga Jamie. Cunningham meminta Jamie untuk bersembunyi di dalam rumah kosong itu, sementara Cunningham itu sendiri akan mengalahkan psikopat tersebut. Tapi sayangnya dalam pertarungan itu, Cunningham dapat dikalahkan dengan mudah. Kini psikopat itu pun mulai mengejar Jamie lagi. Jamie berusaha sekuat tenaga untuk menjauh dari psikopat itu. Singkat cerita saja, dengan penuh perjuangan, Jamie pun berhasil melukai psikopat itu. Kemudian datanglah ayah Adrian dan dia langsung menembak psikopat itu selama beberapa kali. Setelah kejadian itu, Norman segera menelpon polisi untuk menangani insiden yang terjadi di tempat tersebut. Para polisi mulai mengidentifikasi mayat psikopat itu, dan mereka mengetahui jika sosok psikopat itu adalah Junior Joe, salah satu anggota keluarga kanibal yang masih hidup. Kini Junior Joe telah meninggal dan tidak akan ada lagi psikopat kanibal yang meneror wilayah itu. Akhirnya setelah perjuangannya menguras banyak tenaga, Jamie berhasil lolos dari teror psikopat itu. Meskipun berhasil bertahan hidup, Jamie merasa sangat bersedih karena semua temannya telah meninggal dunia. Kemudian Jamie segera memberi penjelasan pada polisi tentang 7 temannya dan seorang guru yang meninggal dibunuh oleh psikopat tersebut. Be okay. Be okay. It's worse. Scene akhir memperlihatkan Jamie yang sedang berkendara menuju rumah sakit. Di tengah perjalanan, dia melihat mobil jenazah yang membawa mayat psikopat itu mengalami kecelakaan dan mayat psikopat itu telah menghilang dari mobil. Jamie pun menyadari jika psikopat itu ternyata masih hidup dan berhasil melarikan diri dari polisi. Kemungkinan besar psikopat itu pasti akan melakukan aksi pembunuhan dan kanibalisme lagi di masa yang akan mendatang. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan gue maaf. Oke, see you next video guys.